Semua ini dimulai sekitar 7 bulan yang lalu, saat aku memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan lamaku dan mencari tempat tinggal yang lebih tenang. Pekerjaanku yang tidak menentu sebagai penulis lepas membuatku mendambakan tempat yang sunyi, yang bisa membantuku berpikir jernih dan fokus. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya aku menemukan sebuah apartemen tua di pinggiran kota. Bangunannya bergaya klasik Jepang, sedikit kusam tapi masih tampak kokoh. Harga sewanya sangat murah, bahkan mencurigakan. Tapi dalam keadaan ekonomi seperti ini, aku tak punya banyak pilihan. Aku datang meninjau tempat itu di sore hari. Pemilik apartemen, seorang pria parubaya bernama Tuan Ishiguro, menyambutku dengan senyum sopan namun kaku. Ia tak banyak bicara. Ia hanya menunjukkan unit di lantai 3 yang akan kudiami, dan menyerahkan kunci dengan cepat seolah ingin segera selesai. Tempat ini tenang, katanya pelan. Tak banyak orang yang betah, tapi kalau kau suka ketenangan, mungkin kau akan cocok. Aku hanya mengangguk. Tak terpikir macam-macam. Aku justru senang mendengar kata tenang. Lagi pula, unit ini cukup luas untuk ukurannya, memiliki dapur kecil, ruang utama, dan balkon yang menghadap ke taman kecil yang tak terurus. Hanya saja, apartemen itu terasa dingin. Seolah-olah tak ada yang tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Malam pertama aku tidur di sana, semuanya baik-baik saja. Tapi saat aku terbangun dini hari, aku menyadari jam dinding di dapur berhenti tepat pukul 3.17. Anehnya, ponselku masih menunjukkan waktu yang sama. Aku memutuskan untuk mengabaikannya, berpikir baterai jam mungkin habis dan sinyal ponselku mungkin terganggu. Namun rasa ganjil mulai muncul ketika aku menyadari sesuatu, aku belum pernah melihat penghuni lain di sekitar. Tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada langkah kaki di lorong, tidak ada suara televisi dari unit sebelah. Bahkan di siang hari sekalipun, koridor apartemen terasa mati. Seperti gedung ini hanya dihuni oleh aku seorang. Setiap pagi, aku mengecek kotak surat di dekat pintu masuk, dan mendapati kotak-kotak lain penuh dengan selebaran lama yang menguning. Seakan sudah berbulan-bulan tak disentuh siapapun. Tapi yang paling membuatku tidak nyaman adalah suasana bangunannya. Ada bau lembab yang samar, seperti karpet basah yang tak pernah benar-benar kering. Bau itu semakin tajam ketika melewati tangga menuju lantai 4, lantai di atas unitku, yang katanya kosong total. Seminggu berlalu tanpa kejadian berarti, sampai suatu malam, aku mendengar suara dari atas. Langkah kaki. Perlahan. Berat. Seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik di atas langit-langitku. Langkah itu berhenti sesekali. Lalu terdengar suara gesekan, seperti benda berat digeser di lantai kayu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya suara hewan atau suara dari pipa bangunan tua. Namun suara itu terus terdengar di malam-malam berikutnya. Kadang samar, kadang jelas. Kadang seperti seseorang berlari, kadang seperti ada yang menyeret sesuatu yang panjang. Aku mencoba menanyai Tuan Ishiguro tentang itu saat membayar sewa bulan pertama. Lantai atas kosong, kan? Tanyaku hati-hati. Ia menatapku beberapa detik sebelum menjawab. Ya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di atas. Sudah lama. Lalu, apakah mungkin ada hewan atau? Tidak ada, potongnya cepat. Kalau hanya suara, mungkin hanya angin. Lalu ia menunduk dan berkata lebih pelan, tempat tua memang suka berbicara. Ucapan itu aneh. Tapi ia segera menutup percakapan dan meninggalkanku dengan senyum datar. Sejak saat itu, aku merasa mulai diawasi. Bukan oleh manusia, tapi sesuatu yang tak kasat mata. Kadang saat aku bekerja di malam hari, aku merasa ada seseorang berdiri di balik tirai kamar. Tapi setiap aku buka tirainya, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai bermimpi aneh.
Aku berdiri di lorong apartemen yang sangat panjang, tapi lorong itu tak seperti bentuk sebenarnya. Di ujung lorong, ada pintu besi tua, sedikit terbuka. Aku berjalan mendekat, tapi setiap langkah terasa berat seperti kakiku tenggelam dalam lumpur. Dari balik pintu itu, ada suara napas, berat dan kasar, seperti seseorang atau sesuatu yang menungguku masuk. Aku terbangun dalam keadaan berkeringat dingin, dan jam dindingku kembali berhenti. Pukul 3.17. Aku mulai mencatat semua kejadian ini dalam buku kecil, berharap ini semua hanya permainan otak karena stres. Tapi dalam hati, aku tahu, tempat ini menyimpan sesuatu. Dan aku belum benar-benar sendiri. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Suara langkah kaki, mimpi aneh, dan perasaan seakan ada yang mengawasi. Aku meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat stres. Tapi suara-suara dari lantai atas terus muncul, dan makin hari makin sulit untuk tidak memperhatikannya. Malam itu, sekitar pukul 2 lewat, aku terbangun bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara kursi diseret di atas langit-langitku. Suaranya panjang, mencicit. Diikuti dengan hentakan, seperti seseorang menjatuhkan sesuatu yang berat. Aku duduk di tempat tidur, menatap ke langit-langit. Aku bisa mendengar langkah itu berpindah dari satu ujung ke ujung lain. Berat. Lambat. Bahkan aku bisa mengikuti pola jalannya. Aku berdiri, membuka pintu kamar, dan menatap lorong apartemen yang remang. Udara di luar terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku berbalik dan memutuskan untuk naik ke lantai atas. Aku harus tahu. Aku harus melihatnya sendiri. Tangga menuju lantai 4 terasa seperti menanjak ke arah yang tidak seharusnya. Setiap langkah membuat napasku memburu. Bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang mulai menebal di dada. Lantai atas tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu lorong berkedip, dan ada bau menyengat yang tidak bisa aku jelaskan, seperti dinding yang lama tak disentuh cahaya. Semua pintu di lantai 4 tertutup. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku berjalan perlahan di sepanjang lorong, menempelkan telingaku ke salah satu pintu. Hening, tidak ada suara. Aku berbalik hendak turun kembali, aku mendengar ketukan 3 kali. Lambat dan berat, berasal dari balik salah satu pintu. Aku membeku. Nafasku tercekat. Itu bukan suara dari dalam unitku. Itu berasal dari ruangan tepat di belakangku. Aku menoleh dengan sangat perlahan. Pintu unit 401. Aku tahu pasti itu kosong. Bahkan, kotak suratnya penuh dengan surat lama dan brosur diskon yang sudah berubah warna. Tapi suara itu terdengar lagi. 3 ketukan. Kali ini lebih cepat. Lebih dekat. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari turun tangga kembali ke unitku, mengunci pintu, dan menekan punggungku ke dinding. Nafasku naik turun, dan jantungku berdetak begitu kencang seolah bisa pecah kapan saja. Aku tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal. Menulis, memasak, minum kopi. Tapi semua kegiatan terasa hampa. Ada rasa ganjil di dalam diriku, seperti benang yang mulai ditarik perlahan dari dalam pikiran. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi dunia di sekelilingku tetap diam. Apartemen ini tetap sunyi, bias dikatakan terlalu sunyi. Aku memutuskan untuk mencari informasi tentang tempat ini. Aku mendatangi kantor pengelola properti, berharap bisa menemukan data lama penghuni apartemen. Petugas yang duduk di belakang meja tampak bingung saat aku menyebutkan alamat apartemenku. "Oh, bangunan tua itu," katanya dengan nada enggan. "Sudah lama kami tak mengelolanya lagi. Pemiliknya yang langsung urus sekarang." "Ada kejadian aneh di sana?" tanyaku. Ia menatapku dengan ragu, lalu menunduk sejenak.
Dulu, pernah ada laporan tentang seorang penghuni di lantai 4. Ia menghilang. Tidak ada jejak. Tapi polisi tak bisa membuktikan apa-apa. Mereka bilang, ia pergi sendiri. Tapi, barang-barangnya masih lengkap. Bahkan dompetnya tertinggal. Aku menggenggam lututku erat-erat malam itu, duduk di pojok ruangan sambil menatap pintu. Pikiranku terus dipenuhi kemungkinan yang tidak masuk akal. Suara langkah, ketukan, bau lembab, dan orang hilang. Aku mulai merasa, mungkin tempat ini menyimpan sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar bangunan tua kosong. 2 hari setelah kunjungan itu, aku menerima sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah amplop coklat tua terselip di bawah pintu. Tidak ada nama. Tidak ada tulisan. Hanya amplop lusuh berisi selembar kertas kusam, yang tulisannya tanpa terburu-buru, "Jangan buka pintunya. Apapun yang kau dengar, jangan buka. Mereka hanya bisa masuk kalau kau biarkan." Tanganku gemetar saat membaca itu. Siapa yang mengirimkannya? Apa yang dimaksud dengan mereka? Dan pintu yang mana? Hari-hariku berubah menjadi semacam kebiasaan penuh kecemasan. Setiap langkah di lorong apartemen menjadi ancaman tak terlihat. Setiap suara kecil membuatku siaga. Aku mulai menutup semua tirai, mematikan lampu lebih awal, dan tidur dengan lampu meja menyala. Tapi, tidur bukan tempat yang aman lagi. Mimpi-mimpi itu terus berlanjut. Selalu sama. Aku berdiri di lorong yang panjang, lebih panjang daripada lorong di apartemen ini. Dindingnya basah, seperti berdarah. Di ujung lorong ada pintu besi tua yang perlahan terbuka sedikit demi sedikit setiap aku bermimpi ulang. Dan napas itu, napas yang berat dan lembab masih terdengar dari balik celah pintu. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Aku terbangun bukan karena mimpi, tapi karena sesuatu memanggilku. Tidak dengan suara, tapi dengan rasa. Sebuah tarikan yang sangat kuat, membuatku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu depan seperti dalam keadaan setengah sadar. Jantungku berdebar, tapi tubuhku terus bergerak, seolah bukan aku yang mengendalikannya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Lorong apartemen begitu sunyi, tapi ada sesuatu yang membuatku terus berjalan, perlahan menuju ujung lorong di lantai 3. Di sana, ada ruang kosong yang biasanya digunakan sebagai gudang peralatan kebersihan. Namun malam itu, tumpukan barang yang biasanya menghalangi sudut lorong terlihat berpindah. Ada celah kecil di dinding, nyaris tak terlihat jika tak benar-benar diperhatikan. Dan di celah itu, ada lorong. Bukan lorong biasa. Dindingnya kusam, retak, dan tak seperti bagian manapun dari apartemen ini. Seolah-olah lorong itu bukan milik dunia nyata. Udara di dalamnya dingin dan berbau logam. Nafasku mengepul seperti berada di ruang terbuka musim dingin. Aku berdiri di ambang masuk, tubuhku gemetar. Aku sedang bermimpi. Bisikku pada diri sendiri. Tapi semuanya terasa nyata. Terlalu nyata. Langkahku terayun masuk. Lantai lorong itu sedikit miring, dan setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dinding-dindingnya penuh dengan goresan. Seperti bekas kuku. Panjang. Dalam. Aku menelusuri lorong itu, dan jantungku semakin berdegup ketika mulai mendengar suara. Bisikan. Samar. Tapi bukan satu suara. Banyak. Puluhan, atau ratusan. Berbicara bersamaan, namun tidak dalam bahasa manusia. Suara itu bergulung dalam kepala, seolah berasal dari dalam pikiranku sendiri. Aku ingin berbalik. Ingin lari. Tapi di ujung lorong itu, aku melihat sebuah pintu kayu tua.
Pintu itu berdiri diam seperti sedang menungguku. Seperti makhluk yang sedang tertidur, menunggu dibangunkan. Tanganku terangkat dan menyentuh gagangnya, dingin. Seperti es. Sebelum aku sempat memutarnya, aku mendengar sesuatu tepat di belakangku seperti suara langkah kaki. Aku membalikkan tubuhku cepat, tapi lorong di belakangku sudah berubah. Tidak ada jalan keluar. Dindingnya semakin mendekat, seolah menelanku hidup-hidup. Nafasku tercekat. Aku membanting tubuhku ke arah pintu kayu dan pintu itu terbuka sendiri. Di balik pintu, hanya ada ruang kosong. Tapi tak sepenuhnya kosong. Ada sebuah kursi di tengah ruangan. Di atasnya, tergantung lampu bohlam yang berkedip. Dan di dindingnya, penuh coretan. Tangan. Ratusan cap tangan kecil, seperti milik anak-anak, tertinggal di seluruh permukaan dinding. Beberapa cap tangan itu tampak segar, basah, dan merah. Aku melangkah mundur. Tapi ruangan itu seolah menarikku ke dalam. Samar-samar, aku bisa melihat bayangan seseorang duduk di kursi. Tidak bergerak. Tidak bicara. Tapi aku tahu, ia sedang menatapku. Tiba-tiba lampu padam, gelap, total. Dalam kegelapan, aku hanya bisa mendengar suara napas yang familiar. Napas dari mimpi itu. Berat. Dekat. Tepat di hadapanku. Aku menjerit dan memejamkan mata. Lalu, aku terbangun di tempat tidurku. Basah oleh keringat. Nafas terengah. Tapi, ada satu hal yang membuatku membeku. Kakiku kotor. Penuh debu. Dan di telapak tanganku, ada bekas cat merah seperti yang kulihat di dinding itu. Aku menatap tanganku cukup lama pagi itu. Bekas cat merah itu, atau apapun itu, tidak mudah dihapus. Bahkan setelah mencucinya berkali-kali dengan sabun, masih tampak samar-samar. Aku ingin percaya semua yang kualami hanyalah mimpi buruk. Tapi jejaknya terlalu nyata. Terlalu melekat. Sejak malam aku menemukan lorong itu, aku jadi takut pada apartemenku sendiri. Setiap sudut terasa seperti mengintipku. Setiap bunyi kecil seperti kode dari sesuatu yang mencoba menyampaikan pesan dalam cara yang tidak bisa dimengerti. Lampu sering berkedip. Jam dinding berhenti 2 malam berturut-turut, lagi-lagi pukul 3.17. Bahkan kulkas yang baru kupasang mulai berbunyi aneh, seperti erangan lemah dari dalamnya. Tapi yang paling membuatku tak bisa tidur, adalah pintu. Pintu kayu tua yang kulihat di ujung lorong, yang seharusnya tidak ada, muncul kembali. Bukan dalam mimpi, tapi di dunia nyata. Sore itu aku berjalan melewati koridor biasa menuju tangga belakang, hendak turun membuang sampah. Tapi entah kenapa, kakiku melangkah sendiri ke arah sudut lorong yang sebelumnya tertutup barang-barang pembersih. Tumpukan barang itu berpindah lagi. Dan celah menuju lorong misterius itu masih ada. Nyata. Terbuka. Aku seharusnya lari. Tapi aku malah melangkah masuk. Lorongnya lebih pendek dari sebelumnya, namun tekanan udara di dalamnya lebih berat. Langkahku terasa seperti berjalan dalam air. Bau lembab yang menusuk mengisi paru-paruku, membuatku hampir muntah. Dan di ujung lorong itu, pintu kayu tua itu berdiri. Kali ini, pintu itu tidak terbuka. Tertutup rapat. Tapi dari bawahnya, aku bisa melihat cahaya redup berkedip-kedip. Seperti nyala api kecil yang berjuang untuk hidup. Aku mendekat perlahan. Tangan kananku terangkat untuk menyentuh gagangnya. Tapi sebelum sempat menyentuh, aku mendengar suara dari dalam. Jangan masuk. Suaranya kecil, seperti suara anak-anak. Aku mundur 1 langkah. Suara itu terdengar lagi. Jangan masuk.
Namun kali ini disusul dengan ketukan 3 kali. Seolah sesuatu di dalam sana tahu aku berdiri tepat di depannya. Aku melangkah mundur, mencoba menahan detak jantungku yang makin liar. Tapi tepat saat itu, ada sesuatu tergelincir dari bawah pintu, selembar foto kusam. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Itu, foto hitam putih yang buram. Menampilkan seseorang duduk di kursi. Wajahnya tidak jelas. Tapi posisi tubuhnya sama persis dengan yang kulihat dalam mimpi. Di balik foto itu, tertulis dengan spidol merah, bukan mereka yang terkunci. Tapi kamu. Aku menjatuhkan foto itu dan lari keluar dari lorong, kembali ke unitku tanpa menoleh. Namun sejak hari itu, sesuatu dalam apartemen mulai berubah. Dinding di ruang utamaku mulai mengelupas sedikit demi sedikit, memperlihatkan lapisan cat yang lebih tua, lebih gelap. Seperti ada yang berusaha muncul dari balik dinding. Aku terbangun pagi berikutnya dengan goresan panjang di lengan. Seolah ada sesuatu yang mencoba mencengkeramku dalam tidur. Tapi kamar terkunci dari dalam. Tidak ada hewan. Tidak ada orang. Aku mencoba menghubungi Tuan Ishiguro. Ia tidak menjawab. Telepon mati. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku memeriksa ulang unit apartemenku dari atas ke bawah. Mengetuk setiap dinding, membuka semua lemari, menggulung karpet. Dan di balik lemari yang menempel di dinding kamar tidur, aku menemukan celah. Celah kecil di dinding beton. Seperti pintu rahasia. Kukikis sedikit catnya. Lalu sedikit lagi. Dan yang kulihat di balik dinding itu adalah bingkai pintu. Terkunci dari dalam. Pintu ini sudah ada sejak lama. Tertutup dengan paksa, disembunyikan. Dengan tangan gemetar, aku menyandarkan telinga ke dinding. Awalnya, tak terdengar apa-apa. Tapi kemudian, bisikan itu kembali. Akhirnya kau menemukanku. Hari-hari setelah kutemukan pintu tersembunyi di balik dinding kamar menjadi kabur. Waktu tak lagi terasa seperti garis lurus. Pagi terasa seperti malam. Aku tidur siang dan terbangun tengah malam, tanpa tahu berapa lama aku telah terlelap. Kalender di meja tidak pernah bergerak. Jam dinding kembali mati. Pukul 3.17 seperti jam yang telah dikutuk. Yang membuatku makin takut bukan hanya apa yang kulihat, tapi apa yang tidak bisa kuingat. Aku sering mendapati jejak langkah kotor di lantai apartemen, mengarah dari kamar ke dapur. Tanganku basah oleh lumpur ketika terbangun. Bahkan ada satu pagi aku menemukan kunci apartemenku tergeletak di luar, di ambang pintu. Seolah aku sempat keluar, tanpa sadar. Apakah aku mulai tidur sambil berjalan? Atau, bukan aku yang mengendalikan tubuh ini? Mimpi-mimpi itu semakin buruk. Setiap malam, lorong itu muncul. Dindingnya menyempit. Tangan-tangan keluar dari celah. Dan pintu di ujung lorong itu, kini selalu terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dari balik celah, aku bisa melihat mata. Sepasang mata pucat tanpa kelopak menatapku. Aku mencoba mencatat semua kejadian, menyusun timeline agar tetap waras. Tapi setiap pagi, catatan itu berubah. Beberapa paragraf muncul sendiri, tulisanku, tapi aku tidak pernah menuliskannya. Salah satunya berbunyi, aku mulai menyukai suara-suara itu. Mereka tidak ingin menyakitiku. Mereka ingin aku tinggal. Aku merasa gila. Dalam keputusasaan, aku kembali menggeledah apartemen. Kali ini di bawah lantai. Aku mengangkat karpet dan memukul-mukul lantai kayu. Di pojok ruangan, papan lantai terdengar hampa. Kupaksa membuka dengan obeng. Dan di bawahnya, ada sesuatu, sebuah buku catatan. Kulihat namanya di halaman depan,
Hiroshi Maekawa. Tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Catatan itu tidak lengkap. Beberapa halaman disobek. Tapi sebagian besar masih terbaca. Semakin kubaca, semakin dingin darahku mengalir. Hari ke-12, aku mendengar suara anak-anak dari balik tembok. Tidak ada anak-anak di sini. Tapi mereka memanggil namaku. Hari ke-19, lorong itu muncul lagi. Kali ini ada seseorang di kursi. Ia tersenyum padaku. Bibirnya robek sampai ke telinga. Hari ke-27, aku mulai mendengar pikiranku sendiri. Tapi dengan suara yang bukan suaraku. Aku tahu ini salah, tapi aku ingin tahu lebih jauh. Hari ke-31, aku membuka pintunya. Setelah kalimat itu, halaman menjadi kosong. Tidak ada catatan lagi, hanya ada satu lembar terakhir, digambar dengan tinta merah dengan puluhan tangan kecil keluar dari celahnya. Dan satu sosok duduk di kursi, mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan milikku. Kepalanya tertunduk. Tapi matanya terbuka lebar. Aku melempar buku itu dan mundur. Tapi napasku tercekat. Ada suara ketukan. Bukan dari depan. Tapi dari balik dinding kamar. Dari arah pintu yang tersembunyi itu. Lalu hening. Aku mendekat perlahan. Menyentuh dinding. Rasanya dingin. Tapi berdetak seperti nadi. Malam itu, aku tidak tidur. Tidak bisa. Tapi saat aku terbangun esok paginya, aku berada di kursi. Bukan kursi di ruanganku. Tapi kursi kayu usang, dengan lampu bohlam yang bergoyang di atas kepala. Dan di depanku dinding penuh tangan. Aku ingin menjerit. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Dari balik dinding, sebuah suara berbisik, "Kamu sudah di sini. Jangan kembali." Aku tak tahu bagaimana aku bisa kembali ke kamar. Tapi pagi itu, aku terbangun di tempat tidur seperti biasa. Keringat membasahi tubuhku. Jendela tertutup rapat, tapi udara terasa basah seperti habis hujan. Di lantai, masih ada bekas lumpur kering membentuk jejak kaki mengarah ke arah dinding tempat pintu itu disembunyikan. Aku menatapnya lama. Kali ini, aku tidak akan kabur. Selama berminggu-minggu, aku dihantui. Didatangi. Dipelintir pikiranku sendiri. Mungkin aku memang sudah gila. Mungkin semua ini tidak nyata. Tapi jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan masuk lebih dalam. Aku mengambil obeng besar dan palu dari laci dapur. Lalu aku mulai menghancurkan tembok yang menutupi bingkai pintu itu. Potongan cat dan debu beterbangan. Nafasku berat, tubuhku gemetar, tapi tanganku tidak berhenti. Hingga akhirnya, tampak jelas sebuah pintu tua kayu di balik tembok. Warna coklatnya pudar, penuh coretan, dan di bagian tengahnya tertulis dalam huruf gores kasar, tertutup karena alasan. Aku memutar gagangnya. Terkunci. Namun kuncinya berkarat. Retak. Sekali hentakan dengan palu, suara logam patah terdengar, dan pintu itu terbuka perlahan. Samar-samar, udara dingin seperti dari gua menyembur keluar. Membawa bau lembab dan busuk yang menusuk hingga ke tulang. Ruangan di dalamnya gelap. Tidak sepenuhnya kosong. Ada meja pendek, kursi, dan lemari besi di sudut. Di langit-langitnya tergantung lampu bohlam tua, yang mulai menyala sendiri dengan suara berdengung rendah. Dinding-dindingnya penuh cap tangan lagi. Bahkan lebih jelas. Ukurannya beragam. Ada yang seperti tangan anak kecil, ada pula yang seperti manusia dewasa. Tapi bentuknya aneh. Panjang. Terlalu banyak ruas. Seolah tangan yang terus tumbuh,
merangkak, dan menggeliat di dinding. Di tengah ruangan, ada lubang kecil di lantai. Dibatasi kayu lapuk. Aku mendekat, menunduk, dan mendengar suara tangisan dari dalamnya. Tangisan anak-anak. Aku menelan ludah. "Halo?" Suaraku nyaris tidak terdengar. Tangisan itu berhenti. Dan dari dalam lubang itu, sesuatu membalas ketukan. 4 kali. Lalu jeda. Lalu 3 ketukan lagi. Ritmenya seperti kode. Aku mundur. Tapi saat itulah pintu di belakangku tertutup sendiri dengan suara keras. Lampu di langit-langit mulai berkedip cepat, dan udara di ruangan terasa seperti bergerak. Bukan angina, tapi tekanan. Seolah ada sesuatu yang hidup di balik dinding dan sekarang terbangun. Bayangan mulai muncul. Di pojok ruangan. Di balik lemari. Di dalam lubang. Bentuknya kabur, namun aku tahu, mereka mengamatiku. Mereka mengetahui keberadaanku sekarang. Lalu, di dinding seberang lubang, muncul tulisan yang tak kutulis. Tapi muncul sendiri, huruf demi huruf, seolah dicakar, "Aku menunggumu sejak lama." Tubuhku kaku. Jantungku berdetak terlalu cepat hingga terasa sakit. Dan tiba-tiba, ada sosok yang muncul tepat di kursi tua itu. Bukan dari luar. Tapi muncul langsung, seperti dicetak dari bayangan. Wujudnya samar, aku tak bisa melihat wajahnya. Tapi ia mengenakan baju yang sama seperti milikku malam itu. Tangannya bertumpu di lutut. Kepalanya tertunduk. Lalu perlahan ia mengangkat kepala. Dan wajahnya adalah wajahku sendiri. Tapi bukan aku. Kulitnya pucat, matanya hitam seperti terisi arang, dan senyumnya terangkat terlalu tinggi. Wajah itu tersenyum padaku. Dan entah kenapa, aku tidak merasa takut. Aku merasa lengkap. Sosok itu berdiri dan mendekat. Gerakannya lambat tapi pasti. Saat ia menyentuh pundakku, tidak ada sakit. Yang ada hanya suara berbisik di telinga. "Kau sudah membuka. Kau sudah membebaskan." Seketika, semua lampu padam. Dalam gelap, suara dinding bergemertak. Tangan-tangan keluar dari celah-celah, menyentuh kakiku, menyentuh bahuku. Tapi aku tidak melawan. Tidak bisa. Tubuhku sudah bukan milikku. Lalu satu suara, dalam, berat, dan bergema dari dalam diriku sendiri, berkata, "Kini kau bukan sendiri." Sudah berapa lama sejak malam itu? Aku tak tahu lagi. Kalender di dinding tetap menunjukkan tanggal yang sama. Jam dinding terus berdetak, tapi jarumnya tidak pernah bergerak. Pukul 3.17. Selalu. Tapi aku hidup. Aku masih bernapas. Hanya saja, aku tahu ini bukan lagi tubuhku sepenuhnya. Sejak aku membuka pintu itu, aku mulai kehilangan kendali atas diriku sendiri. Hari-hari berlalu seperti rekaman yang diputar ulang. Aku bangun, makan, tidur, namun tak pernah ingat proses di antaranya. Kadang-kadang aku berdiri di depan cermin dan melihat seseorang yang bukan aku. Mataku terlihat kosong. Tapi di balik kekosongan itu, ada sesuatu yang mengamati balik. Aku sering mendapati diriku duduk di kursi ruang tengah selama berjam-jam, menatap dinding kosong. Dan anehnya, aku tidak merasa bosan. Justru, aku merasa damai. Seolah aku sedang menunggu perintah. Seolah sesuatu di dalamku sedang tumbuh, perlahan, mengambil alih. Tetangga-tetanggaku mulai menjauh. Ada yang melihatku menyeringai tanpa alasan di lorong tengah malam. Ada yang mendengar aku berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Dan suatu malam,
Aku melihat wajah mereka dari jendela. Mereka berbisik satu sama lain sambil menunjuk ke arahku. Aku mencoba menanyakan hal ini ke Tuan Ishiguro. Tapi dia tidak pernah muncul lagi. Kantor pengelola pun kosong. Tak ada satupun orang yang bisa kuhubungi. Apartemen ini seperti memisahkan diriku dari dunia luar. Menutup semua celah. Seolah aku telah dipilih untuk tetap tinggal. Malam-malam semakin panjang. Aku tak lagi bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena aku tak merasa perlu. Karena saat aku menutup mata, aku melihat lebih jelas. Lorong itu. Dan aku sendiri duduk di dalam sana. Menatap ke arahku. Aku bukan lagi hanya melihat mimpi. Aku berada dalam dua tempat sekaligus. Kadang aku bangun di dalam tubuhku. Kadang, aku bangun di dalam ruangan itu. Dan pada malam ketujuh sejak aku membuka pintu, aku terbangun di luar apartemen. Berdiri di bawah lampu jalan yang redup. Memegang sesuatu di tanganku. Kunci, dan selembar selebaran. Wajahku ada di sana. Tertulis, dicari, orang hilang. Terakhir terlihat seminggu lalu. Aku menatap selebaran itu, menelusuri nama yang tertera di sana. Itu namaku. Tapi aku merasa asing membacanya. Rasanya seperti melihat nama orang lain. Lalu aku melihat pantulan wajahku di jendela mobil terdekat, bukan lagi wajahku. Matanya terlalu gelap. Senyumnya terlalu tinggi. Dan saat aku membuka mulut, suara yang keluar bukan lagi suaraku. Yaitu suara yang sangat tua. Akhirnya, tempat ini punya bentuk baru. Aku kembali ke apartemen bukan karena ingin, tapi karena tubuhku berjalan sendiri. Kembali ke kursi itu dan kembali ke ruangan yang terkunci. Dan ketika aku duduk, dinding kembali hidup. Tangan-tangan keluar dari celah, menyentuhku lembut. Mereka tidak ingin menakutiku tapi mereka menyambutku. Aku adalah rumah baru, kini aku tahu. Aku bukan yang pertama. Dan aku tak akan jadi yang terakhir. Karena ruangan itu masih menunggu. Dan pintunya tak akan pernah tertutup lagi.